Kalaupun ada pertikaian ya sudah ya, kata orang sekarang itu ya, yang waras itu ngalah. Yang mengerti kebenaran ya mengalah. Nggak usah diperbesar, nggak usah diladeni ya, kita diam aja. Hari ini firman Tuhan terambil dari Galatia pasal yang ke-6 ya. Galatia pasal yang ke-6 ya, ayat yang ke-7 mulai firman Tuhan berkata, "Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya," ayat 8, "ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu." Ya, Bapak Ibu, firman Tuhan terambil dari Galatia 6 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Ya, jangan sesat. Ya, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ayat ini jelas sekali berkata, ya, jangan sesat. Siapa orang yang sesat, saudara? Ya, orang yang sesat bukanlah hanya orang yang oh dia tidak mengenal Tuhan Yesus ya. Oh dia bukan orang Kristen berarti dia sesat. No, Bapak Ibu. Firman Tuhan ini dengan jelas berkata, bahkan banyak orang-orang yang mengaku dirinya Kristen sekalipun atau anak Tuhan, percaya kepada Kristus, Kristen, Katolik ya, tetapi mereka ternyata masih hidup di dalam kesesatan. Ya, karena itu kita melihat di sini siapa orang-orang yang sesat itu. Dengan jelas dikatakan di sini, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Siapakah orang-orang yang sesat menurut firman Tuhan? Mereka adalah orang-orang yang mempermainkan Tuhan ya. Mereka berkata mereka percaya kepada Tuhan, tetapi mereka terus hidup di dalam kejahatan ya, karena Alkitab berkata, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Orang yang sesat adalah orang yang tidak menghormati Tuhan. Orang yang sesat adalah orang yang tidak menghargai Tuhan dan hukum-hukumnya. Orang yang sesat adalah orang yang mengerti kebenaran tapi dia tidak sungguh-sungguh melakukan kebenaran itu. Dengan jelas di sini dikatakan jangan sesat, karena Allah itu tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ya, siapakah kita manusia sehingga kita ini mau mempermainkan Tuhan? Mungkin kita bertanya, bagaimana saya mempermainkan Tuhan? Saya itu nggak pernah menghina Tuhan. Saya itu nggak pernah ya mengolok-olok Tuhan. Tetapi lewat sikap kita yang tidak mau bertobat, yang tidak mau hidup di dalam jalan-jalan Tuhan, itu artinya kita mempermainkan Tuhan. Ya, kita berkata bahwa kita anak Tuhan, tapi kita nggak nurut kepada firman Tuhan. Ya, dikatakan di sini orang yang menabur kejahatan, ya mereka itu adalah orang-orang yang akan binasa, yang mempermainkan Allah ya. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Hati-hati ya, kita ini ada hukum yang namanya tabur tuai di dalam hidup ini. Ya, hukum ini bukan hanya hukum Allah tetapi hukum alam. Ya, hukum alam pun membenarkan bahwa apa yang ditabur itu yang akan dituai. Ya, dan di sini dikatakan apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Makanya hati-hati di dalam kita ini hidup, di dalam kita ini bersikap, di dalam kita ini ya berkata-kata, di dalam kita ini menata kehidupan kita. Apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Dengan jelas ayat 8 berkata, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ya Bapak Ibu, perbuatan daging itu telah nyata: percabulan, kenajisan, hawa nafsu, pertikaian, perselisihan, roh pemecah belah, ya kedengkian, ya dan fitnah. Semua itu adalah perbuatan daging. Ayat ini dengan jelas berkata, kalau siapa menabur di dalam dagingnya, maka dia pasti akan menuai ya kebinasaan dari daging itu. Ya, tetapi kalau kita ini ya menuai
menabur dalam roh, maka kita akan menuai kehidupan dari roh itu. Ya, dengan jelas di sini ada dua perbedaan yang sangat mencolok, yang sangat nyata. Ya, mungkin masih banyak orang bingung ya, apa apa bedanya daging dan roh? Jelas berbeda. Perbuatan daging membawa kita kepada kebinasaan, tetapi perbuatan atau buah roh itu membawa kita kepada kehidupan. Ya, ketika kita ini sungguh-sungguh hidup ya di dalam roh, ya buah roh itu adalah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Semua yang baik itu berasal dari roh. Ya, dan dengan jelas di sini dikatakan kalau kita menabur dalam kedagingan, yaitu tadi marah, pertikaian, perselisihan, ya perkelahian, pemecah belah, kenajisan, percabulan, bahkan rupa-rupa kejahatan itu adalah dalam daging kita. Dengan kata lain, kalau kita hidup mengikuti keinginan daging, kejahatan, maka ya pasti binasa. Kita akan menuai ya kebinasaan dari daging itu. Tetapi kalau kita selalu menabur di dalam roh, kita hidup dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri, ya kita akan menuai juga kehidupan yang kekal. Karena itu Bapak Ibu, ya di dalam hidup kita hari-hari ini, mari usahakanlah semua yang dari roh. Kalaupun ada pertikaian, ya sudah ya, kata orang sekarang itu ya, yang waras itu ngalah, yang mengerti kebenaran ya mengalah. Nggak usah diperbesar, nggak usah diladeni ya, kita diam aja, doakan saja. Itu namanya melakukan hal-hal yang dari roh. Kalau saudara difitnah ya sudah diam aja, nggak usah balas. Ya kalau ada hal-hal yang memancing kita untuk melakukan hal-hal yang jahat, ya marilah kita berusaha untuk menjaga hati. Kalaupun sampai kita marah, kata Alkitab, ya jangan sampai marah itu ya kita bawa sampai berhari-hari. Ya, tetapi mari kita ya sudah selesai, marah saat itu selesai, jangan sampai berbuat dosa. Artinya ya kalau kita marah, kata Alkitab, jangan sampai kita berbuat dosa. Ya mari kita sungguh-sungguh menguasai diri, ya hidup di dalam perkenanan Tuhan agar kita boleh menuai sesuatu juga yang baik. Ingat, hari-hari ini kita semua sedang diuji kesabarannya, ya diuji pertumbuhan rohaninya, diuji imannya. Ya kita juga memang akan Tuhan izinkan pasti mengalami orang-orang yang bikin kita marah, bikin kita jengkel. Tapi ya kalau bisa diselesaikan, selesaikan. Setelah itu lepaskan pengampunan. Jangan mau Bapak Ibu hari-hari ini hidup diperbudak oleh daging. Ya tapi kita mau menjadi manusia yang dewasa rohani. Kita hidup dipimpin oleh roh kita, supaya kita juga menuai sesuatu yang dari roh, yaitu hidup dalam kekekalan.